Hai semuanya, selamat datang kembali di series Start Investing. Series di mana aku membahas beberapa instrumen investasi keuangan. Di video pertama kemarin, aku udah bahas tentang deposito. Nah, di video kali ini aku akan membahas satu instrumen yang namanya adalah obligasi. Sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau kasih tahu dulu ya kalau obligasi ini agak sedikit kompleks dari pembahasan deposito. Makanya aku akan coba jelasin pelan-pelan supaya kalian bisa paham dan dapat poin-poin pentingnya. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu definisi dari obligasi. Jadi, obligasi artinya adalah surat hutang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan bond. Nah, secara umum ada dua pihak yang menerbitkan obligasi. Pertama adalah pemerintah atau negara. Yang kedua adalah perusahaan. Tapi di video kali ini aku akan spesifik untuk membahas obligasi perusahaan dulu. Jadi yang dimaksud dengan obligasi perusahaan atau istilahnya corporate bond adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta, BUMD, atau BUMN. Nah, perusahaan penerbit obligasi bisa berasal dari perusahaan terbuka atau yang sudah listing di Bursa Efek, atau bisa juga dari perusahaan tertutup yang belum listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, seperti biasa, sebelum kita berinvestasi, harus cek dulu tingkat resiko dari instrumen investasinya. Obligasi perusahaan, penjaminnya adalah perusahaan penerbit obligasi. Nah, karena perusahaan yang menjadi penjamin, tentu ada kemungkinan dong kalau suatu saat perusahaannya bisa bangkrut atau pailit. Karena faktor resiko inilah, makanya obligasi perusahaan mempunyai tingkat resiko yang moderat atau menengah. Obligasi perusahaan juga ada yang versi syariahnya, atau disebut dengan sukuk. Sebenarnya obligasi dan sukuk itu prinsipnya berbeda. Di tabel ini kalian bisa lihat lebih lengkap di bagian mana aja letak perbedaannya. Tapi karena sukuk punya risiko yang sama seperti obligasi, makanya sukuk dianggap sebagai obligasi syariah. Jadi buat investor syariah yang ingin investasi di instrumen yang setara dengan obligasi, maka bisa pilih sukuk perusahaan. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita membeli obligasi perusahaan? Oke, jadi akses informasi penawaran obligasi atau sukuk perusahaan memang lumayan terbatas ya. Tapi sejauh yang aku tahu, kita bisa cek di website perusahaan sekuritas atau di aplikasi yang menjual obligasi. Nah, sebagai contohnya, aku udah cek di websitenya Mandiri Sekuritas. Di sini tertera informasi obligasi dan sukuk dari berbagai perusahaan. Aku ambil salah satu aja ya buat kita bedah. Aku akan ambil contoh obligasi berkelanjutan 5 dari PT Medco Energy Internasional. Oke, setelah kita klik akan muncul informasi penting tentang produk obligasinya. Pertama, ada nama instrumen obligasi yang lagi ditawarkan. Kedua, ada rating obligasi. Jadi, rating obligasi adalah peringkat yang fungsinya untuk mengukur kemampuan perusahaan penerbit dalam melunasi obligasinya. Semakin bagus atau tinggi rating obligasi, maka resiko gagal bayarnya semakin rendah. Rating obligasi ini diberikan oleh lembaga pemeringkat seperti Pevindo, Fitch Ratings, dan lain-lain. Kalau menurut tabel rating obligasi Pevindo, maka rating obligasi kelima dari PT Medco Energy ini masih masuk kategori yang layak investasi. Tapi aku mau ngingetin nih, walaupun obligasi sudah punya rating tinggi, bukan berarti nggak bisa gagal bayar sama sekali. Dalam memilih obligasi korporasi, penting untuk cek perusahaan penerbit obligasinya. Jangan sampai kita pilih perusahaan yang punya track record kurang baik atau sering gagal bayar. Next, kita ke informasi yang ketiga, ada tenor dan indikasi kupon. Nah, jadi maksud informasi ini adalah obligasi PT Medco Energy ini mengeluarkan 3 jenis obligasi sekaligus dengan tenor yang berbeda-beda. Tenor artinya adalah waktu jatuh tempo obligasi berakhir. Jadi, kalau kamu misalnya pilih yang seri A, maka obligasi yang kamu beli jatuh temponya di 2026. Sedangkan kupon artinya adalah persentase keuntungan per tahun yang kita peroleh. Kalau di deposito namanya bunga deposito, kalau di obligasi namanya kupon. Jadi, cuman beda istilah aja.
Nah, di website Mandiri Sekuritas sudah menyediakan kalkulator simulasinya. Jadi, yuk langsung aja kita coba ya. Nah, aku pilih sheet yang tenornya 3 tahun dulu. Berarti asumsinya kita akan beli obligasi yang seri A. Waduh, di sini contoh nominalnya langsung 1 miliar ya. Aku coba ganti ke nominal yang lebih kecil dulu deh. Misalnya jadi 100 juta. Jadi, kalau misalnya nanti di tanggal distribusi, perusahaan memutuskan kupon obligasinya di 6,3%. Maka, kalau kita invest 100 juta, keuntungan bersih yang kita dapat adalah 16.900.000. Dan sebaliknya, kalau kuponnya nanti di angka 7,1%, maka keuntungan bersih kita kurang lebih 19 jutaan. Nah, karena pembayaran kupon obligasinya dilakukan per 3 bulan, maka dalam 3 tahun kita akan dapat 12 kali pembayaran. Di tanggal pembayaran kupon terakhir nanti, otomatis akan ditambah dengan pelunasan modal pokok kita 100%. Oke, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa kebayang ya dari mana keuntungan investasi obligasi perusahaan. Nah, informasi lain yang penting untuk kita cek adalah minimum pemesanan. Kalau obligasi kelima dari PT Medco Energi ini, minimal pemesanannya adalah 50 juta. Memang lumayan besar banget ya, tapi umumnya kalau kita beli obligasi atau sukuk perusahaan, memang minimal pembeliannya lumayan besar. Tapi nggak semua obligasi dimulai dari 50 juta. Ada juga yang mulai dari 5 juta, 10 juta, sampai 1 miliar. Nah, untuk informasi lain-lainnya, kita bisa baca sendiri ya. Intinya, kalau kamu tertarik dengan obligasi atau sukuk suatu perusahaan, kamu tinggal buka aja rekening investor di perusahaan sekuritas. Setelah punya rekening investor, kamu bisa beli obligasi perusahaan yang kamu inginkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana kalau seandainya kita udah beli obligasi perusahaan, terus tiba-tiba di tengah jalan kita ada kebutuhan mendesak. Apakah kita bisa cairkan obligasinya sebelum jatuh tenor? Nah, jawabannya adalah bisa. Kita bisa jual obligasi perusahaan di pasar sekunder. Untuk cara jualnya, tinggal hubungi aja CS Sekuritas tempat kita beli obligasi. Nanti pihak sekuritas yang akan mencarikan calon pembeli untuk kita. Tapi akan ada dua kemungkinan nih kalau kita jual obligasi atau sukuk sebelum jatuh tempo. Pertama adalah kemungkinan kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan dari menjual obligasi ini yang dinamakan dengan capital gain. Jadi, harga obligasi di pasar sekunder itu salah satunya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga acuan yang diterbitkan Bank Indonesia. Jadi, kalau suku bunga Indonesia diproyeksikan akan naik, maka harga obligasi biasanya turun. Karena investor lebih tertarik untuk invest ke produk yang resikonya lebih kecil, seperti deposito. Tapi kalau suku bunga acuan diproyeksikan akan turun, maka orang-orang cenderung tertarik investasi di obligasi. Nah, karena permintaannya meningkat, maka harga obligasi di pasar sekunder akan cenderung naik. Oke, sampai sini aku akan coba highlight dulu beberapa poin supaya lebih jelas lagi. Jadi gini, kalau misalnya kamu mau investasi obligasi atau sukuk perusahaan, tapi nggak terlalu peduli dengan kenaikan suku bunga, murni pengen menikmati imbal hasil dari kupon obligasi aja, maka setelah kamu beli obligasi perusahaan, kamu bisa simpan sampai jatuh tenor obligasi berakhir. Tapi kalau kamu mau menikmati kupon obligasi dan potensi capital gain, maka kamu bisa jual sebelum tanggal jatuh tempo. Tapi dengan catatan, harga obligasi atau sukuk perusahaan yang kamu punya sedang naik harganya. Untuk update informasi harga obligasi yang terbaru, kamu bisa tanyakan melalui pihak sekuritas. Oke deh, jadi segitu aja yang mau aku sampaikan kali ini. Jadi untuk konklusinya, obligasi atau sukuk perusahaan ini bisa dibilang cocok buat orang yang mau dapat return investasi di atas bunga deposito. Karena return obligasi perusahaan berkisar di angka 5-11% per tahun. Yang kedua, cocok untuk orang yang tujuan investasinya jangka menengah antara 2-4 tahun. Sementara untuk kekurangan obligasi atau sukuk perusahaan, yang pertama adalah nominal investasi yang cukup besar. Tadi kita lihat ya, minimal pembeliannya ada yang mulai dari 50 juta. Yang kedua adalah obligasi perusahaan kurang liquid kalau dijual di pasar sekunder. Jadi sebaiknya kalau kita investasi obligasi perusahaan memang pakai uang yang siap
diinvestasikan untuk beberapa tahun. Oke, semoga video ini bisa kasih kamu insight atau pemahaman tentang obligasi perusahaan. Kalau masih ada hal-hal yang kurang jelas, jangan ragu untuk tulis di comment section. Thank you for watching. See you on next video. Bye-bye.